argumentasi yang Lebih keras supaya kedengaran. Pas saya ini nonton sebuah video ada sebuah argumentasi dan ada pertanyaan. Ada satu di TU punya saya. Minta diambil. Ya. Katanya Pak, pertanyaannya begini, pertanyaan begini, yang bilang apakah Allah itu berkuasa untuk mencabut nyawa orang? Berkuasa mencabut nyawa orang. Ya. Baru kata pendeta yang satu itu Tuhan itu tidak pernah mencabut nyawa seseorang. Lalu kata pertanyaan yang satu baru dia mengatakan, lalu bagaimana Tuhan Yesus di atas kayu salib ketika ia mati? Siapa yang cabut nyawa? Lalu katanya itu iblis. Iblis. Gimana? Ya, kenapa dia bilang Tuhan nggak pernah mencabut nyawa orang? Ananias juga dicabut sama Tuhan. Kenapa? Menurut saya itu nggak masalah. Tuhan mencabut nyawa orang, boleh-boleh saja. Ya, tidak masalah. Lalu bagaimana dengan ini di atas kayu salib ketika Tuhan Yesus? Apakah Tuhan sementara Allah sendiri yang mengambil nyawa Yesus? Kalau Tuhan Yesus bilang sih, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Ya, lebih dari itu saya nggak bisa terlalu banyak komentar. Yang Tuhan Yesus bilang ya itu. Oke. Jadi mengenai pengudusan, yaitu saya. Ini nggak ada. Oh, udah ada. Kelihatan nggak? Atau ketutupan? Oke. Pengudusan. Ini sebenarnya sedikit banyak udah dibahas di minggu-minggu lalu ya. Jadi pengudusan itu adalah perpindahan, adalah perubahan, ya, perubahan dari berdosa menjadi kudus. Nomor satu secara posisi. Yang tadinya posisi orang berdosa menjadi, jadi itu udah A sama B. A, B. Oke. Jadi yang kedua adalah nature. Jadi diberikan hati atau nature atau sifat yang kudus. Misalnya di dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 3. 2 Korintus 3 ayat 3. Bilangnya apa di situ? Kita dikasih hati. Coba supaya nggak salah baca. 2 Korintus pasal 3 ayat 3. Ya. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah bukan ya? Oh ya benar ya. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayan kami, ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada lolo batu melainkan pada lolo daging, yaitu di dalam hati manusia. Jadi sekarang hukum Tuhan tertulis di dalam hati kita. Oke. Jadi kemudian Ibrani 8 ayat 10.
Boleh dibaca juga. Ayat 10. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Terus yang di 2 Korintus tadi pasal 5 ayat 17. Pasal 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ya, jadi makanya dibilang bahwa sekarang kita sudah punya sifat yang baru. Kita adalah ciptaan yang baru. Bahwa di dalam hati kita sudah berubah dan lain sebagainya. Jadi waktu kita jatuh ke dalam dosa, maka dosa itu mengubah hati kita. Bukan hanya hati kita, tetapi tubuh kita juga, dan bahkan seluruh dunia. Sehingga kita memiliki hati dan sifat orang berdosa. Itu yang membuat kita cenderung melakukan dosa. Itu yang membuat kita digoda oleh keinginan kita sendiri, oleh hawa nafsu kita, oleh kedagingan kita. Itu karena kita punya hati dan sifat yang berdosa. Tetapi sesudah kita bertobat dan percaya, maka oleh Roh Kudus kita diubah. Oke. Secara posisional, sekarang kita sudah disebut orang kudus. Ada beberapa contohnya, misalnya kepada jemaat-jemaat, Paulus menulis surat dan menyebut mereka orang kudus. Misalnya yang di 1 Korintus pasal 1 ayat yang kedua. Oke. Misalnya 1 Korintus 1 ayat 2. 1 Korintus 1 ayat 2. Ya. Oke. Pada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Ya. Ya. Juga kepada misalnya jemaat-jemaat lain seperti Efesus, ya, Filipi, itu kita juga disebut sebagai orang-orang kudus. Ini sudah dijelaskan sebelumnya bagaimana posisi kita berpindah dari orang berdosa, kemudian pindah ke sebelah tidak berdosa atau kudus. Bagaimana? Karena kekudusan Tuhan diberikan kepada kita. Ini orangnya. Karena di sini ada Yesus. Ada Yesus, gimana cara? Yang tukeran tempat dan terhukum. Jadi hukuman tetap dilaksanakan, tetapi yang menanggung adalah Tuhan Yesus. Sedangkan posisi Yesus yang kudus diberikan kepada kita. Ini adalah definisi dari
penebusan. Ini namanya penebusan. Selalu ada ide substitusinya, menggantikan. Hukuman dilaksanakan tetapi digantikan oleh Yesus, dan dengan demikian kita ditebus. Oke, ini idenya. Jadi sehingga posisinya sudah menjadi kudus. Ini konsepnya. Ini udah diulang berkali-kali, harusnya kalian sudah hafal. Sampai sini ada yang mau ditanya? Tetapi walaupun kita sudah diubah hatinya, sudah diubah sifatnya, dan juga posisinya sudah berubah, tetapi karakter itu masih karakter yang berdosa. Kenapa? Karena karakter itu bukan diberikan, karakter itu harus dibentuk. Sebelum kita bertobat, kita sudah terbiasa melakukan dosa dan sudah banyak melakukan dosa, sehingga karakter kita adalah karakter berdosa. Jadi, walaupun kita sudah diberikan hati kudus, sifatnya kudus, dan posisi kita juga sudah disebut orang kudus, tetapi Tuhan memerintahkan kita sekarang membentuk karakter yang kudus. Ya, apa-apa. Makanya saya pakai masker. Ya, karena saya juga batuk. Sampai mana tadi? Sampai karakter yang kudus. Kita disuruh membentuk karakter kudus, ya. Oke. Berarti hitungnya kita membentuk karakter yang baru gitu ya Pak ya? Karakter yang sesuai dengan ini kita, sesuai dengan hati kita dan sifat kita dan posisi kita. Urusan karakter seperti Tuhan Yesus. Ya seperti karakter Tuhan Yesus. Tapi kan manusia tidak bisa mencapai itu. Bukan mencapai kuasa Tuhan Yesus, tapi karakternya. Oke. Ya. Kan yang di dalam kehidupan sehari kan yang menjadi sorotan utama itu kan karakter kita gitu ya Pak. Cuman kadang-kadang kita manusia ini kan hitungannya agak mudah gitu terkontaminasi dengan kayak hal-hal yang nggak benar gitu lah Pak. Yang untuk mengatasinya itu kayak gimana gitu Pak? Mengatasinya kan kita mudah terkontaminasi itu dengan hal-hal yang Mengatasi apa? mengatasi agar kita tuh bisa membentuk diri kita tuh menjadi yang tahan uji gitu loh Pak. Ya, sama seperti bayi. Sebelum dia berdiri, dia harus merangkak. Sebelum berlari, ya begitu. Jadi demikian juga kita dalam pertumbuhan iman. Kita mulai dengan hal-hal kecil dulu yang kita sudah tahu, kita sudah bisa. Tentu kita sudah tahu banyak dan kita sudah bisa banyak. Ya, bukan seperti benar-benar bayi yang cuman yang angkat kepala aja masih belajar, bukan. Kita sudah bisa banyak karena kita udah dewasa. Cuman secara rohani kita masih baik. Tetapi kita tahu segala macam tentang moral, budi pekerti.
Itu kita sudah tahu, nggak usah perintahkan lagi jangan mencuri. Udah tahu kok mencuri itu salah. Nggak usah lagi mesti diperintahkan harus mengasihi orang tua, harus membantu orang tua. Udah tahu kok. Harus berhenti merokok, berjudi, segala macam. Sudah tahu, itu sudah tahu. Jadi dengan melakukan itu, maka itu sebenarnya sudah mulai membentuk karakter yang kudus. Semakin membentuk ini, itu ibaratnya seperti yang ini. Iman itu terdiri dari apa? 3 hal kan? Pengetahuan, perasaan, dan kehendak. Ya. Dengan kita melakukan kebenaran, kita membentuk karakter yang kudus. Maka kita akan tahu semakin banyak lagi. Itu akan membentuk perasaan yang semakin ingin dan seterusnya. Nah, dengan membentuk iman, dengan membentuk karakter yang kudus, iman kita akan semakin kuat. Dan dengan sangat alamiah kita akan mempunyai benteng terhadap macam-macam godaan. Ya, punya benteng itu. Ini secara umum. Tentu kasus per kasus bisa kita detailkan lagi. Oke. Tapi itu termasuk karunia yang diberikan Tuhan juga ya Pak, mengenai itu ya. Maksudnya kan ada orang-orang yang hitungannya ketika dia membentuk karakternya itu kan ada yang berat, ada yang ringan gitu. Itu kan termasuk untuk membentuk imannya juga gitu Pak. Kan masalah dalam hidup manusia itu kan nggak sama gitu. Nah, ada yang kayaknya kelihatan dari sudut pandang manusia kan itu ada yang berat sekali gitu, ada yang ya biasa-biasa aja gitu. Apakah itu termasuk kalau kita kategorikan mengenai karunia iman itu sendiri gitu Pak? Karena dari hasilnya kan itu akan menuju kepada iman itu sendiri gitu. Kalau kita mau tarik gitu secara akhirnya, garis akhirnya gitu. Bukan berarti itu dikaruniakan dalam pengertian tergantung Tuhannya. Ya. Jadi ini iman ini bisa nggak Tuhan karuniakan? Dalam pengertian apa Tuhan karuniakan? Dalam pengertian Tuhan kasih kesempatan untuk belajar. Tuhan kasih kesempatan untuk berbuat sesuatu. Tuhan berikan kekuatan. Tuhan berikan dorongan. Tuhan berikan support, orang yang membantu, orang lain yang membantu, dan lain sebagainya. Tuhan bisa memberikan hal itu, tetapi tetap supaya iman itu milik dia sendiri, maka harus dia sendiri yang tahu. Jadi dia sendiri yang harus belajar. Dan supaya iman itu punya dia, maka perasaannya harus perasaan dia. Juga kehendaknya juga harus kehendak dia sendiri. Baru itu iman dia. Begitu. Ya. Tetapi benar nggak kalau dibilang bahwa Tuhan yang mengaruniakan iman itu dalam pengertian Tuhan yang membuat ini menjadi mungkin? Ya, betul. Begitu. Ya. Oke. Lupa tadi saya mau ngomong apa. Ntar saya lanjut dulu deh. Ntar kalau ingat baru saya ingat.
C besar 1 dipisahkan. Sebenarnya arti dari kata kudus itu adalah terpisah ya. Terpisah untuk suatu maksud atau tujuan yang sesuai dengan keinginan Tuhan. Jadi kudus itu punya pengertian dia itu terpisah dari yang di luar, yang mungkin pencemaran di luar. Dia terlindung, dia itu kudus, terpisah. Yang ini nggak bisa masuk. Ya. Dan yang di dalam juga tidak keluar. Seperti antibody gitu ya, men. Ya, sesuatu. Pokoknya kudus itu dia terpisah, tidak tercampur. Ya, itu arti dari kudus. Ya. Jadi misalnya ada 20 orang atau sekian orang, lalu ada sebagian yang dipisahkan, misalnya segini. Oke. Maka ketika dia dipisahkan, bisa dikatakan bahwa mereka dikuduskan. Tentu konteksnya adalah untuk suatu tujuan tertentu, bukan cuma dipisahin supaya nggak ketemu aja. Itu namanya diisolasi. Tetapi dikuduskan maksudnya adalah dipisahkan untuk suatu tujuan tertentu, ya, bagi Tuhan. Jadi untuk Tuhan. Nah, ini dari dosa atau dunia. Ini bisa diaplikasikan secara pribadi maupun secara jemaat. Ya, pribadi maksudnya secara pribadi, secara moral, secara kehidupan itu beda dari dunia ini. Bebas dari dosa. Ada contohnya, misalnya Nuh. Kesaksian apa yang kita baca tentang Nuh? Di Kejadian pasal 6 ayat 1, Nuh dikatakan sebagai orang yang Ayub dibilang sebagai orang yang saleh. Ya. Daniel lagi. Jadi contoh-contoh ini mengilustrasikan bahwa mereka itu beda. Makanya itu namanya, itulah pengertiannya dikuduskan. Ya. Jadi bayangkan kalau kita walaupun hidup di dunia ini, tetapi harus dipisahkan dari dunia, berarti ada suatu perbedaan yang kelihatan, yang nyata, sehingga orang bisa membedakan. Ya. Nah, ini yang biasanya dosa yang membuat seseorang kelihatannya sama. Jadi kalau kita tidak berdosa, kita secara otomatis akan kelihatan beda. Ya. Tadi disebut antibody, antibiotik. Saya jadi ingat sebenarnya di dalam bakteri juga ada yang kayak gitu. Ya. Jadi ada bakteri tertentu. Sebenarnya yang begini.
bakteri-bakteri ini disebut BT, bukan BTS, BTA, bakteri tahan asam. Bakteri tahan asam. Bakteri ini kuat, jagoan, sehingga ketika dia misalnya masuk ke perut, biasanya itu karena kondisi perut itu kan asam, banyak bakteri itu mati. Nah, tetapi kalau dia tahan asam, dan itu biasanya karena dinding selnya kuat, maka dia akan hidup. Jadi kalau kita teropong pakai mikroskop, kita akan melihat banyak yang bentuk begini, begini, begini. Ini udah rusak ya. Bagian luarnya dia ya? Enggak, ini adalah bakteri-bakteri yang hancur. Tetapi masih ada batangan-batangan yang masih utuh. Dan biasanya kita kasih pewarna. Kasih pewarna biar gampang lihatnya. Karena kalau bakteri-bakteri sel-sel yang udah hancur gini, maka dia nggak ada warna. Nah, bakteri yang masih hidup itu dia akan menyerap zat warnanya itu sehingga dia berwarna. Maka akan kelihatan di mikroskop. Oh, ada bakteri. Contoh-contoh dari bakteri tahan asam ini antara lain adalah TBC. Ya. Makanya TBC ini mesti minum obat sampai minimum 6 bulan. Karena dia sangat kuat. Dan obat-obatan susah masuk. Hanya sedikit jenis obat-obatan yang bisa masuk dan bisa membunuh dia. Dan obatnya keras. Kalau seperti sejenis tobacco mosaic virus itu Pak? Hah? Yang tobacco mosaic virus itu saya pernah baca gitu. Yang apa? Tobacco mosaic virus kalau nggak salah. Itu bisa juga ya Pak, yang di daun teh atau apa itu. Bakteri yang Iya, jadi itu tapi bukan menyerang manusia. Ya. Jadi tobacco mosaic virus itu dia mirip kayak gini, tapi dia batang-batangan dan dia susunannya kayak mosaik gitu. Nah. Oke. Nah, jadi dari sini kita bisa melihat bahwa dia beda sendiri dibandingkan semua yang lain. Yang lain udah mati, dia masih hidup. Dan dia dimanapun akan kelihatan beda karena dia punya zat warna di dalamnya. Nah, demikianlah maka kita yang kudus itu beda dibandingkan dunia ini. Dari misalnya pembicaraan kita, kata-kata. Ya. Misalnya teman-teman kita sudah biasa ngomongnya gimana? Ngomongnya tidak sopan. Ngomongnya pakai sumpah serapah. Suka pakai binatang. Apalagi? Ya. Tapi dengan kita tidak memakai itu, secara otomatis mereka berasa bahwa oh, ini nggak boleh. Ya. Ini nggak boleh. Saya sendiri dari dulu sampai sekarang punya teman yang suka ngomongnya ya tanda kutip asal-asalan. Ya. Jago nyumpah. Pakai kata-kata yang tidak bagus lah. Jadi
Karena saya tidak pernah seperti itu. Setiap kali saya ada di dalam lingkungan teman-teman langsung ngomongnya nggak sekotor dulu, nggak sekotor kalau saya nggak ada di situ. Kalau saya nggak ada di situ, mereka bebas bicara kotor. Tetapi sekali saya masuk, dari gaya bicara saya, mereka langsung secara otomatis menyesuaikan. Ya. Karena mereka merasa bahwa saya beda dari mereka. Mereka tahu saya berbeda. Oke, itu secara pribadi. Secara pribadi ini saya sudah merasakan sendiri. Saya dulu waktu masih kuliah kedokteran itu, kalian mungkin agak ngeri-ngeri sedap kalau tahu bahwa dokter juga nyontek. Calon dokter juga nyontek. Ini orang yang mau ngobatin orang nantinya, tapi untuk lulus perlu nyontek. Jadi biasanya sebelum ujian itu mereka berkumpul dan mempersiapkan contekan. Lalu pas saya datang ke situ, mereka langsung bilang, khusus pendeta nggak boleh nyontek katanya. Lalu saya diusir, saya nggak boleh lihat. Terus dia bilang, kalau saya dekat-dekat dia nggak bisa nyontek. Jadi dia sudah tahu bahwa saya selalu bilang jangan nyontek, jangan nyontek. Jadi mereka udah tahu. Nah, apa yang kita lakukan itu akan membedakan kita dari dunia ini. Lalu bisa juga diaplikasikan kepada jemaat. Jemaat itu adalah kumpulan dari orang-orang yang sudah diselamatkan secara alamiah. Kalau anggota-anggotanya itu kudus, maka sedikit banyak jemaatnya juga pasti kudus. Karena jemaat adalah kumpulan dari orang-orang. Ya. Tetapi pengertiannya lebih daripada itu. Kalau jemaat itu terpisah dari dunia, dia memakai yang namanya prinsip separasi. Oke. Separasi ini artinya kita tidak membiarkan diri kita dipengaruhi oleh dunia ini. Ya, ada filternya. Jadi kalau di dalam kedokteran atau di dalam biologi itu ada yang namanya membran semi permeable. Jadi dari satu sisi ini ada cairan dan di sini ada juga cairan. Kalau suatu membran semi permeable, dia bisa dari satu arah pindah ini. Nah, tapi nggak bisa dari sini. Makanya namanya semi permeable. Permeable itu bisa tembus. Semi itu tidak sepenuhnya. Jadi tidak sepenuhnya bisa tembus. Dia cuma bisa satu arah. Dan ini penting sekali untuk sel tubuh misalnya. Contohnya, sel tubuh kita adalah membran semi permeable. Dan dia penting karena air harus bisa masuk, tetapi misalnya elektrolit segala macam nggak boleh keluar. Ada di kulit kita ini apa ya? Hah?
Seperti apa? Yang di kulit kita ini. Di grup kita? Di kulit kita. Kulit kita. Biasanya kita keringat gitu kan. Bukan, kulit itu beda lagi. Ya. Ini misalnya sel. Atau ada yang istilah lain adalah selective permeable. Ada yang bisa lewat, ada yang nggak bisa lewat. Kalau mau lewat harus pakai alat khusus. Nah, jadi air bisa masuk, nutrisi bisa masuk, tapi nggak bisa keluar. Yang bisa keluar misalnya adalah zat sisa, kotoran, nah itu bisa keluar. Jadi membran ini atau filter ini mengatur apa yang keluar masuk, apa yang lewat. Maka membran ini telah memisahkan dia dari luar sel. Seandainya dia tidak mengatur, semua bisa keluar masuk dengan bebas, maka sebenarnya nggak perlu ada dia kan? Sebenarnya dia tidak memisahkan kan? Karena bisa keluar masuk bebas. Itu namanya membran permeable. Nah, di dalam jemaat kita melakukan separasi itu harus ada filternya, harus ada membran pemisah, sehingga kita bisa menolak sebagian hal dan memasukkan sebagian hal yang kita mau. Oke? Nah, itulah namanya separasi. Jadi kita berada di dalam dunia dan kita keluar mempengaruhi orang, tetapi tidak dipengaruhi oleh dunia ini. Itu namanya separasi. Dan kita punya peraturan-peraturan supaya kita tidak dipengaruhi. Itulah sebabnya misalnya GBI Grafik, kita tidak tukar mimbar. Tukar mimbar. Sebenarnya tulisnya ini. Tukar mimbar. Ya. Jadi kalau tukar mimbar itu begini. Kemudian begini juga tukeran kan? Kita tidak tukar mimbar dengan gereja yang doktrinnya berbeda. Itu adalah untuk menghindari supaya jangan hal-hal yang kita tidak inginkan masuk. Begitu. Ya. Jadi ada suatu membran yang melindungi, jangan sampai jemaat dipengaruhi oleh doktrin-doktrin yang salah. Begitu. Oke, jadi itu kurang lebih begitu. Intinya arti dari kata kudus itu adalah terpisah bagi Tuhan. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kalau ada boleh cek sebentar. Tidak adanya, kalau nggak ada ya udah kita lanjut. Nomor 2, memurnikan dengan firman Tuhan. Jadi tadi sedikit menjawab dari pertanyaan Anderson. Bagaimana caranya kita bisa dikuduskan? Firman Tuhan yang akan menguduskan. Oke. Saya kembali ke iman di sini. Pengetahuan. Ini firman Tuhan. Firman Tuhan juga yang mengerjakan perasaan, juga untuk mengerjakan kehendak dan seterusnya. Jadi mesinnya adalah firman Tuhan.
yang membuat ini berputar. Dengan adanya firman Tuhan, maka kita mendapat pengetahuan dan seterusnya. Oleh sebab itu, di zaman pandemi ini, makanya paling penting adalah bukan mengurung diri lalu kemudian nggak mau keluar. Bagaimana dengan kebutuhan akan firman Tuhan? Kalau tidak ada firman Tuhan, kalau tidak ada persekutuan di dalam jemaat, maka ini perlahan-lahan mesinnya itu mulai melambat. Nanti lama-lama berhenti lah. Kalau berhenti, ini ibaratnya mobil udah nanjak, berhenti, ini bentar lagi apa? Turun. Ya. Jadi harus mempertimbangkan kesehatan jasmania dan rohani. Kesehatan jasmania memang penting, tetapi kesehatan rohani bisa diperdebatkan, ya, lebih penting. Oke. Jadi perlu firman Tuhan untuk. 3 adalah mengarahkan pikiran dan perhatian atau kesadaran kepada firman Tuhan, kepada Tuhan Yesus. Oke, D, menuju kesempurnaan. Ada pengkhotbah yang terkenal sekali yang inisialnya adalah ES. Yang mengajarkan bahwa kita harus sempurna. Nah, mengajarkan kita harus sempurna seperti Bapa sempurna. Seperti yang Tuhan Yesus bilang kan, karena Bapa adalah sempurna, maka kamu juga harus kudus, katanya. Sama seperti Bapa itu kudus, kuduslah kamu. Kamu juga harus kudus. Kudusnya harus sempurna. Ya, Tuhan mau kita kudus dan sempurna. Tetapi sejujurnya kita tidak akan mencapai levelnya Bapa. Levelnya Bapa adalah levelnya Tuhan, levelnya Allah yang maha kudus. Dan kita nggak maha kudus, kita nggak mungkin bisa sampai level maha kudus. Yang dimaksud oleh Tuhan Yesus, ya, kuduslah kamu, sama seperti aku kudus, bukanlah supaya kita memiliki kekudusan level Bapa, kesempurnaan level Bapa, bukan. Ya. Dan lagi pula, selama kita masih di dunia ini, kita masih memakai kedagingan kita, yang masih punya kebutuhan jasmania, yang masih punya hawa nafsu kedagingan, yang masih digoda oleh, ya kita masih digoda oleh kedagingan kita, sehingga sangat sulit bagi kita untuk bisa sempurna. Jadi kesempurnaan ini nanti akan kita capai ketika nanti kita tanggalkan tubuh ini. Oke. Selama kita masih di dunia dengan pengaruh-pengaruh eksternal yang menggoda kita, dengan ada banyaknya kesempatan dan godaan untuk berdosa, maka kita akan terus jatuh. Tetapi nanti ketika kita sudah lepas dari tubuh ini, lalu kita sudah tidak lagi di dalam kondisi di mana kita digoda terus, maka kita akan menjadi sempurna. Oke? Sempurna dalam karakter. Oke, sampai sini ada pertanyaan atau tidak?
Kalau nggak ada, kita lanjut. Ada? Hah? Apa yang mau ditanya? Tanya aja. Nggak usah ngomong. Itu masa depan. Hah? Apa yang mau ditanya? Tanya aja. Daripada orang yang tanya nanti. Nanti kalau giliran saya yang tanya. Pusing. Pak, akhirnya disimpan ada pendeta itu. Maksud saya itu ya sempurna yang dia tekankan itu secara rohani atau jasmani. Kehidupannya harus sempurna. Ya. Dan menurut dia, kalau tidak sempurna, itu nggak selamat. Dan seandainya seseorang bisa hidup dengan sempurna, walaupun dia tidak kenal Tuhan Yesus, dia bisa masuk surga. Oke. Bukan Ezra. Nah, tahu apa kalian misi-misinya Ezra? Hah? Ya. Jadi saya pernah dikasih tulisannya seminar, transkrip dari seminar yang dia bikin. Dan di situ dia menjelaskan bahwa harus sempurna, hidup sempurna. Dan kalau orang hidup sempurna, sekalipun dia nggak sempat kenal Tuhan Yesus atau apa, tetap bisa masuk surga. Ini jelas sesat. Sudah berapa minggu kalian diajarkan tentang apa syarat masuk surga, segala macam hukum Taurat, bagaimana melakukan hukum Taurat, tetap tidak akan membawa orang masuk surga. Harusnya udah jelas kenapa kesempurnaan secara moral atau kesempurnaan karakter bukanlah syarat masuk surga. Nah. Oke, ada lagi yang mau ditanya? Nggak jadi. Apa? Oke, hapus ya. Selama masih dapat dikatakan hari ini, janganlah keraskan hatimu seperti pada waktu Kalian misi apa? Tanya lah. Oke. Oke. Berikutnya yaitu cakupan kematian Kristus. Untuk siapa Yesus mati? Orang berdosa ya. Jadi ada banyak sekali ayatnya ya. Yesus mati untuk orang berdosa, untuk
kita, untuk seluruh dunia. Saya kasih beberapa ayat. Misalnya Yesaya 53 ayat 6. Bahwa kesalahan kita itu ditanggung oleh siapa? Ya, oleh Tuhan Yesus. Tetapi yang dimaksud di sini adalah siapa? Kesalahan siapa? Minimal seluruh orang Israel yang dimaksud, karena Yesaya lagi ngomong sama orang Israel. Tetapi maksudnya juga adalah semua orang berdosa. Oke. Yohanes banyak ya. 1 ayat 29. Ya. Ya, banyak itu ya. Nah. Yohanes lagi dulu, masih Yohanes 3. Pasal 3 ada banyak. Mulai dari ayat 14 sampai 18. Terus ayat 36 juga. Oke. Ada kata dunia, kemudian barang siapa, ini masih banyak sih sebenarnya, tapi saya lengkap. Roma 5 ayat yang ke-20, ayat yang ke-6. Mati bagi durhaka, bagi orang durhaka. Misalnya di 2 Korintus Kita belajar Calvinis. ya. Ayat 19. Jadi Tuhan mendamaikan dunia pada dirinya sendiri. Coba baca di situ apa? Yang 2 Korintus ya. Korintus pasal 5 ayat 19. Mendamaikan dunia dengan dirinya sendiri. Dunia mendamaikan
dunia. Satu Timotius 1 ayat 15. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya, bahwa Yesus Kristus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang dan diantaranya akulah yang paling penting. Pasal 2 ayat 4. Tidak menghendaki seorang pun binasa, tetapi supaya semua orang diselamatkan. Dan benar. Oke. Semua orang. Ayat yang ke-6-nya, pasal 2 masih 1 Timotius 2 ayat 6. Bagi semua. Nah, 2 ayat 6. Manusia. Ibrani 2 ayat 9. Mengecap maut, mengalami maut bagi semua manusia. Semua manusia. Dua Petrus, aduh udah mulai nggak muat nih. Ini papannya kurang. 2 Petrus 3:9. Tidak menghendaki seorang pun binasa, tetapi supaya semua bertobat. Semua orang. Berbalik, bertobat. Tadi sudah disebut 1 Yohanes. Ayat 2. Dan ia adalah pendamaian untuk dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Oh, no.
pasal 4 ayat 14-nya. Bilang apa? Juru selamat dunia. Dan ini belum semua ayatnya ya. Alkitab penuh dengan ayat-ayat yang menjelaskan bahwa cakupan kematian Kristus adalah seluruh dunia, semua orang berdosa, siapa saja. Plus ini saya belum tulis-tulis yang siapa saja yang percaya. Barang siapa mau. Rupanya cakupan kematian Yesus tidak dibatasi kepada hanya sebagian orang saja. Tidak dibatasi kepada sebagian orang saja. Ya. Adakah ayat yang bisa kita berikan kepada orang kalau mereka bilang saya tidak percaya bahwa Bapa dan Anak berpisah, keterpisahan antara Bapa dan Anak. Tidak percaya bahwa Bapa Dan Anak itu ada dua pribadi mempunyai keterpisahan. mempunyai keterpisahan. Ada yang berbeda. Kita juga nggak bilang keterpisahan gimana sih? Maksudnya itu anak itu tidak datang ke dunia, maksudnya. Tidak ada ke dunia. Tidak datang ke dunia. Jadi kemana? Dia itu memang ada dia percaya tiga pribadi, cuma dia tidak memiliki keterpisahan. Ya oke, tidak terpisah gimana? Kecuali pas Eli lama sabachthani itu aja. Tetapi kita juga percaya kok orang Yesus bilang aku dan Bapa adalah satu. Nah, itu yang dia prinsip tentang ayat itu. Iya, tetapi Yesus benar-benar datang ke dunia. Jangan bilang Yesus nggak datang ke dunia. Bapaknya Bapak di surga. Hah? Allah Bapa bukan datang ke bumi. Nggak kedengaran. Allah Bapa yang tidak datang ke bumi. Allah Bapa tidak datang ke bumi. Iya betul, saya setuju. Tapi Allah Bapa itu ada di mana-mana. Allah Bapa itu maha hadir. Oke? Jadi maksudnya mungkin saudara saya bilang Pak ayat yang kan dia tidak percaya bahwa mereka itu terus peran mereka itu bersatu, maksudnya Apa peranannya bersatu? maksudnya tidak dia tidak percaya bahwa tidak bisa gitu. Keren-keren pada presentasi dia. Anak Bapak dan Iya, dia lebih Jadi konsentrasi. peran mereka itu sama, yang kan mereka itu kan beranggapan bahwa Tritunggal Allah itu nggak bisa bisa, tapi cuma satu Allah itu. Cuma ini dia contohnya dia ke kantor
baru kalau jadi supir cuma berbeda ini aja, berbeda namanya aja. Itu kalau dia di kantor dia sebagai direktur, kalau dia di mobil berarti dia sebagai supir. Kalau dia di rumah berarti dia sebagai kepala rumah tangga, tapi dia tetap aja satu. Jadi waktu Tuhan Yesus naik atau keluar dari air, lalu kemudian ada suara dari langit, terus ada merpati turun, itu apa? Hah? Jadi suara siapa itu? Suara dia sendiri, gitu. Jadi dia pakai walkie-talkie supaya ada speaker dari atas yang pakai suara dia. Jadi dia ngomong, inilah anakku yang kukasihi. Terus dia sendiri bikin merpatinya, dia jadi merpatinya terbang gitu. Gimana? Bingung saya. Maksud saya Pak, mungkin menurut. Iya. Ya udah kasih itu aja ayatnya. Oke. Lanjut dulu. Nah, menurut Calvinisme ini penting. Kenapa? Karena menurut Calvinisme Tuhan Yesus tidak mati untuk semua orang. Ini kelihatan nggak ya? Oke, yang hitam aja deh. Menurut Calvinisme, Yesus hanya mati dengan tujuan menebus orang-orang pilihannya dan hanya mereka saja. Hanya mereka saja. Jadi cakupan kematian Tuhan Yesus, cakupan penebusan Tuhan Yesus adalah hanya orang-orang pilihan saja. Oke, kenapa? Tulis gimana nih? Kenapa? Karena dia bilang tidak semua orang diselamatkan. Katanya kalau Yesus mati dengan tujuan menebus si A, maka A tertebus. Kalau A tidak tertebus, maka Yesus mati gagal menebus. Ngerti ya? Jadi kalau Yesus mati dengan tujuan menebus orang tertentu, maka orang tertentu itu harus tertebus. Sampai di sini kita setuju nggak? Ya. Jadi itu yang mereka bilang. Karena tidak semua orang diselamatkan, berarti tidak semuanya ditebus. Oke. Harusnya kalau Tuhan mau menyelamatkan seseorang, pasti selamat. Misalnya ada anjing, kasihan banget, udah ketabrak sama motor, kakinya patah,
bakalan mati. Lalu kamu tolong anjing itu, tertolong nggak anjingnya? Kalau Tuhan yang tolong pasti tertolong dong. Kalau Tuhan mau tolong tapi nggak ketolong, berarti Tuhannya ya. Jadi faktanya tidak semua orang diselamatkan, membuktikan bahwa tidak semua orang ditebus. Memang Tuhan tidak bermaksud menyelamatkan sebagian orang. Gimana kita jawabnya ini? Nah, ini harus kita perjelas. Berarti Calvinis berpikir bahwa Tuhan tidak ingin menyelamatkan semua orang. Benar kan? Kan karena dia bilang kalau Tuhan mau, tujuannya menebus, pasti tertebus. Berarti karena tidak semua orang tertebus, artinya karena tidak semua orang diselamatkan, artinya tidak semua orang ditebus. Berarti Tuhan tidak ingin semua orang diselamatkan. Bertentangan nggak dengan ayat-ayat yang di sini? Yang mana? Seluruh dunia pasal 22 itu. Yohanes pasal 22. Terus Petrus pasal 3:9. Enggak, yang Tuhan ingin, yang Tuhan ingin. Ya. Yang Tuhan ingin yang mana? Ini ya misalnya ya. Nah, ini ya. Nih. 1 Timotius 2:4 misalnya. Pasal 26. Ya, oke. Semua manusia. Jadi Alkitab berkata bahwa Tuhan ingin semua ya. Oke. Jadi jawaban kita adalah ini bertentangan dengan kasih ayat. Udah banyak, tinggal pilih aja. Lalu dia bilang lagi, oh itu semua, terus dunia, itu maksudnya adalah orang pilihan. Orang pilihan. Jadi misalnya kalau kita baca Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia orang pilihan, Ditambah pilihan gitu. sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa. Supaya Setiap orang yang percaya. Siapa yang ditentukan, Pak? supaya orang yang dipilih tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya. Lalu ini gimana? Bacanya gimana? Bacanya gimana nih? Roma 5 ayat 6. Roma 5 ayat 6. Saya baca ya, Pak ya. Karena waktu itu kami masih lemah, setelah mati untuk kita orang-orang pilihan. Orang-orang durhaka yang dipilih. Ya kan? Jadi waktu kita sebutin ayat-ayat yang tadi itu, dia bilang kamu salah baca. Ya, harusnya maksudnya dunia itu adalah orang pilihan. Terus yang semua orang, mana semua orang? Semua orang. Ini nih 1 Timotius 2:4, coba dibaca. 1 Timotius pasal 2 ayat 4. Ini lucu ini.
yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan dan kebenaran. Semua orang pilihan. Stop. Maksudnya semua Orang. jenis orang. Jadi ada termasuk jenis orang miskin, orang kaya, orang bodoh, orang pintar, orang Yahudi, semua jenis pokoknya. Ya, jadi di antara jenis ini ada yang diselamatkan. Jenis ini ada yang diselamatkan. Di semua jenis ada yang diselamatkan, tetapi bukan semua orang dari semua jenis. Jadi semua jenis katanya. Terus apa lagi misalnya? Yang 1 Yohanes 2 itu gimana? Iya, selalu begini. Dan dia adalah pendamai untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh orang ini. Dosa seluruh orang pilihan. Ya. Tersebutlah dia. Belum mendapatkan firman. Jadi gimana kita jawabnya ini? Itu Wahyu Pak. Hah? Wahyu pasal 22. Itu juga orang yang menambah. Jadi dia bilang dunia itu enggak selalu artinya seluruh dunia, semua orang. Ya. Dunia tidak selalu sama dengan semua orang. Misalnya dia bilang, lihat di dalam Lukas pasal 1. Pasal 1 atau pasal 2? Ya. Waktu itu Kaisar Agustus menyuruh supaya di seluruh dunia diadakan sensus. Ya. Seluruh dunia. Oh, maksudnya seluruh dunia di sini di mana? Di Australia juga? Di Indonesia juga? Hah? Lukas 2 ayat 1. Lukas 2 ayat 1. Benar nggak? Maksudnya dunia di situ adalah di kutub utara juga? Hah? Maksudnya dunia di situ kan adalah bagian yang diketahui orang, bagian yang berada di bawah kekuasaannya Kaisar Agustus. Jadi bukan semua dunia, seluruh dunia, bukan semua orang. Makanya yang di Yohanes 3 ayat 16 juga maksudnya bukan semua orang. Gimana? Setuju nggak? Hah? Enggak. Tapi yang dunia di sini Dunia tertentu. gimana? Interpretasinya gitu. Ketapat dan bahasa aslinya. Hah? Ketapat dan bahasa aslinya. Ada artinya. Bahasa asli. Biar lebih terlambat argumentasinya. Oke. Jadi jawaban kita begini. Bahwa mengubah kata semua orang menjadi semua jenis orang, terus dunia menjadi dunia orang pilihan. Ini adalah jelas-jelas mengubah
Ya. Ini jelas mengubah. Apa yang tidak ada di teks, tetapi kamu tambahkan. Oke. Jadi semua ayat ini harus mereka ubah. Lalu ide dari Calvinisme bahwa ini bisa jadi ini, bahwa semua itu adalah semua jenis orang, ini tidak pernah kita temukan di ayat manapun di Alkitab. Ya. Tidak pernah ada dunia dipakai untuk mengacu kepada orang pilihan, untuk kelompok orang pilihan. Tidak ada di satu ayat pun di seluruh Alkitab. Tidak ada. Ada sekitar 240 kali kata dunia dipakai di Perjanjian Baru, dan tidak satu pun bisa ditafsirkan, bisa diterjemahkan orang pilihan. Kata kosmos tidak pernah artinya adalah orang pilihan. Kalau mau menambahkan jenis, ini juga satu kata baru yang tidak ada di dalam kalimatnya, tapi harus kamu tambahin kata jenis. Lalu mengenai kata dunia ini, kan dia bilang yang di Yohanes 3:16 ya. Di dalam Yohanes ada sekitar 80 kali kata dunia dipakai, dan tidak ada satu kali pun yang mengacu kepada orang pilihan, atau bisa diterjemahkan orang pilihan. Plus jauh lebih banyak kata dunia itu. Jadi ini jawaban kita. Dunia justru mengacu kepada kelompok yang Tuhan murkai, yang akan dihukum justru. Ya. Misalnya di Yohanes 7 ayat 7, boleh baca? Yohanes 7 ayat 7. Yohanes pasal 7. Dia tidak dapat membenci kamu, tetapi dia membenci aku. Sebab aku bersaksi tentang dia bahwa pekerjaannya jahat. Apakah orang pilihan membenci Tuhan? Sebenarnya mulai dari pasal 1 aja, pasal 1 ayat 10 itu udah dibilang, dan dunia tidak mengenal dia. Ya, terang itu datang ke dalam dunia, dan dunia tidak mengenalnya. Jadi di dalam Yohanes, kata dunia bukan mengacu kepada orang pilihan, justru mengacu kepada orang yang tidak percaya, yang justru dimurkai Tuhan, yang justru akan binasa. Oke? Justru coba baca Yohanes 13 ayat 1. Yohanes 13 ayat 1. Yohanes 13 ayat 1. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Nah, jadi murid-muridnya merupakan kelompok yang berbeda dari dunia, kan?
Justru murid-muridnya itu beda dari dunia. Kenapa dunia bisa jadi orang pilihan? Pasal 14 ayat 30. Yohanes. 19. Ayat 19. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tapi kamu melihat aku sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Jadi murid-muridnya sama dengan dunia nggak? Enggak. Ya. Justru penggunaan Yohanes akan kata kosmos ini, dunia, menunjuk kepada kelompok orang yang bukan pilihan. Nah, kembali lagi ke yang Yohanes 3:16 itu. Konteksnya gimana sih? Karena begitu besar kasih Allah kan? Tapi yang dikasihi Tuhan itu cuman segini doang. Orang pilihan. Yang ini nggak dipilih, sebagian besar nggak dipilih. Tetapi mau bilang bahwa kasih Allah begitu besar, tapi hanya untuk segini doang. Ini cocok nggak dengan konteksnya? Konteksnya justru kan mau bilang bahwa kasih Allah itu besar, tapi masa hanya untuk orang pilihan saja yang sedikit begitu? Konteksnya menuntut bahwa maksudnya adalah semuanya dikasihi oleh Tuhan. Baru namanya begitu besar. Jadi yang Calvinis bilang bahwa semua orang ini, bahwa dunia ini nggak harus semua orang. Lalu yang di Yohanes 3:16 katanya itu adalah orang pilihan. Enggak, tidak. Nomor satu, dia mengarang artinya, kata kosmos dikarang, dibikin-bikin sendiri, ditambahin. Lalu kemudian dia gagal untuk mengenali gimana cara Yohanes menggunakan kata dunia di dalam suratnya. Lalu dia gagal melihat konteks dari ayat itu sendiri, Yohanes 3:16. Jadi argumen ini gagal. Bagaimana cara membahas pasal Yohanes? Ya, nggak apa-apa. Memang dunia bisa ada lebih dari satu arti. Tetapi poin kita adalah nggak pernah artinya di orang pilihan. Oke. Terus apa lagi kata Calvinis?
Ini waktu kita udah mau habis. Ada yang mau ditanya nggak? Ada yang mau ditanya? Boleh diulang. Hah? Poin-poin yang penting tadi untuk membantah. Ya. 3 poin tadi, yang pertama kan mengarah hati. Hah? Yang pertama, Poin-poin kita untuk menjawab mereka. yang tadi ini, Iya. kan dia bilang semua orang itu maksudnya semua jenis orang. Kalau dunia itu maksudnya adalah dunia orang pilihan. Terus dia bilang yang Yohanes 3 ayat 16 itu bacanya, karena begitu besar kasih Allah kan orang pilihan. Nah kita jawabnya, kan dia bilang dunia itu nggak harus artinya semua orang di seluruh dunia. Buktinya Lukas pasal 2 ayat 1. Nah jawaban kita gimana? Nomor 1 dia bilang semua sama dengan semua jenis orang itu adalah nambahin dunia sama dengan orang pilihan. Ini juga definisi yang dia karang sendiri. Tidak ada di dalam seluruh Alkitab kata dunia bisa diterjemahkan orang pilihan. Terus kita lihat aja di dalam Yohanes, gimana cara Yohanes menggunakan kata dunia. Itu udah nomor 2. Yang tadi 1 apa? Ini dia karang sendiri. Nomor 2 adalah dia Yohanes pakai kata dunia gimana? Ternyata mengacu kepada kelompok yang menentang Tuhan. 3 konteksnya dari Yohanes 3 ayat 16 sendiri, harusnya begitu besar kasih Allah itu bukan hanya kepada sebagian kecil manusia. Oke. Dan ini yang online ada pertanyaan, cek dulu. Oh ada. Dari Ibu Betty Pasaribu, Pak saya bertanya, kalau kesempurnaan karakter mungkin manusia tidak bisa mencapainya selama masih hidup di dunia. Bagaimana dengan kesempurnaan iman, Pak? Apakah mungkin seseorang memiliki kesempurnaan iman selama ia masih hidup? Jawabannya juga tidak. Nomor 1, karena manusia tidak sempurna. Jadi iman kita juga ya mungkin masih ada kesalahan. Pemahaman kita tidak sempurna. Paulus sendiri bilang bahwa sekarang kita masih melihat seperti lewat cermin. Tetapi nanti kalau sudah berhadapan muka baru kita akan melihat dengan jelas. Oke. Tentu maksudnya nggak harus seperti itu. Tapi intinya bahwa kita tidak sempurna dalam pengertian tanpa salah. Selama kita masih di dunia masih bisa salah. Oke. Apakah tidak ada ayat argumentasi akademis yang kan sering mereka dari Yohanes itu kan? Tapi kan Ada. Ada juga yang saya dengar ya. Tapi nggak tahu saya lupa ayat di mana ada katanya Yesus mati untuk ke banyak orang. Jadi itu kata mereka mau banyak itu. Ya, oke, boleh. Berikutnya itu boleh. Yesus mati bagi banyak. Jadi bukan semua katanya, cuman banyak. Terus bagi domba-dombanya. Terus memberikan dirinya bagi jemaat. Oke. Bagi kita. Ini kita setuju bahwa Yesus mati untuk banyak. Ya.
udah ada Adam, Hawa, Habel, Set, Nuh, itu udah banyak. Iya. Ya. Seluruh dunia juga banyak Pak. Seluruh dunia juga banyak. Domba-dombanya benar nggak? Yesus mati bagi domba-dombanya benar. Mati bagi jemaat benar. Mati bagi kita benar. Cuman tidak ada semua di sini kata hanya. Hanya untuk sebagian orang, hanya untuk domba-dombanya, hanya untuk jemaat, hanya untuk kita. Tidak ada. Tidak ada kata hanya di semua ayat-ayat yang Calvinis kutip ini. Oke. Misalnya saya bilang, saya mengasihi istri saya. Jangan langsung disimpulkan saya nggak mengasihi anak-anak saya. Karena saya nggak bilang saya mengasihi hanya istri saya. Oke? Saya rela mati untuk istri saya. Tapi jangan ditafsirkan saya nggak rela mati untuk anak-anak saya. Oke? Jadi Tuhan Yesus mati untuk kita, benar nggak? Benar. Tapi kalau menurut 1 Yohanes 2 ayat 2, bukan hanya kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia loh. Bukan hanya untuk dosa kita saja. Ya, jadi tidak ada kata hanya. Masih ada sih saudara. Mas, ada yang mau ditanya nggak? Nggak apa-apa. Kalau kalian mau tanya boleh, saya prioritaskan. Kalau ada yang mau ditanya. Pak, selain kata hanya, apa ada kata lain yang mereka pakai? Yang mereka pakai, mereka nggak pakai kata apa-apa. Maksudnya untuk mendukung argumentasi mereka begitu. Nggak ada. Kalaupun mereka mau coba-coba aneh-aneh, ya tinggal kamu tunjukin bahwa itu nggak masuk akal. Ya. Orang mau ngomong kosong mah bisa aja. Saya juga nggak tahu dia mau ngomong kosong apa gitu. Ini aja udah ngomong kosong. Cuman ini yang sering kita dengar. Nanti untuk mata yang mereka bilang itu enggak semuanya bagi semuanya, bagi jemaat, bagi kita seperti itu hanya kita menggunakan kata tidak ada kata hanya di sini. Ya, itu cukup. Dan kita setuju kok. Ini semua benar. Yang tidak benar adalah kalau kamu bilang hanya. Gitu. Semua ini benar. Semua ayat ini benar. Menjadi tidak benar kalau kamu bilang mati hanya untuk, ini definisinya, hanya untuk mereka saja. Tapi di dalam Alkitab tidak ada kata hanya itu. Oke? Ini waktu kita habis. Saya kasih PR. Karena masih banyak sebenarnya. Coba kalian coba cari ya. Iya. Kalau ini pertanyaan, kalau Yesus sudah dihukum untuk orang, tapi dia masih harus dihukum lagi, kan dia nggak terima Tuhan Yesus, berarti harus dihukum kan? Jadi Tuhan Yesus sudah dihukum.
tapi dia nggak terima, dia dihukum juga. Berarti dosa dihukum 2 kali. Dijatuhi hukuman 2 kali. 1 kali waktu Yesus tanggung, kedua kali waktu orang tersebut tanggung sendiri. Berarti 1 dosa dihukum 2 kali dong. PR ya Pak? Hah? PR. Sudah panjang. Udah angkat sih dikit. Mau dapat nilai. Makanya saya jangan tadi. Makanya tanya. Padahal itu yang pertanyaan yang tadi itu. Masih bingung pertanyaan baru. Nggak diizinkan. Mau dapat nilai, aduh. Jawaban terbaik akan Diposting. Kan diposting di Facebook ya Pak? enggak sih, enggak dapat nilai gimana sih? Es krim juga enggak dapat nilai. Mereka masih bingung tentang Ya apa? Oh, masih saya. jadi gini. Harusnya kan kalau sudah dihukum 1 kali, maka sudah beres kan? Sudah selesai dong, kan udah dihukum. Tapi kalau orang tersebut nggak diselamatkan, berarti dia dihukum lagi untuk dosa dia, berarti dosa dia dihukum 2 kali dong. Ya kan? Jadi istilahnya hutang nih. Hutang udah dibayar, tapi dia mesti bayar lagi, berarti hutangnya dibayar 2 kali. Itu nggak adil dong. Jadi nggak mungkin. Kalau Tuhan Yesus sudah bayar, dia pokoknya nggak usah bayar lagi. Udah pasti diselamatkan. Makanya dia bilang kalau Tuhan Yesus menebus seseorang itu pasti berhasil. Menurut Calvinis. Makanya kalau Tuhan Yesus sudah dihukum bagi dia, maka dia udah pasti nggak usah dihukum lagi. Nah, karena ada orang yang masih harus dihukum, artinya Tuhan Yesus nggak pernah mati untuk dia. Oh, itu logika mereka ya Pak ya? Apa karena sudah ditentukan? Hah? Iya, itu logika mereka. Ya, logika mereka kan ini, ada orang masuk neraka kan. Berarti waktu dia masuk neraka, dia lagi tanggung hukuman dia sendiri kan. Nah, itu berarti Tuhan Yesus nggak pernah tanggung punya dia. Seandainya Tuhan Yesus tanggung punya dia, berarti Tuhan Yesus sudah bayar, dia bayar lagi, berarti bayarnya 2 kali. Ngerti? Jadi nggak mungkin Tuhan Yesus sudah bayar. Setiap orang, Dia bayar, ya dia bayar sendiri, cuma 1 kali aja. setiap orang yang orang pilihan itu, setiap orang diselamatkan ya Tuhan mati terus. Tuhan mati terus. Mati 1 kali dia bilang. Iya, maksudnya menurut mereka. Enggak, mereka bilang mati 1 kali. Jangan komentar ya. Atau Tuhan hidup mati itu mati. Ya, kita berdoa dulu. Jadi yang online kalau mau ikutan kuis, tapi tidak berhadiah. Juga saya nggak punya cara untuk kirim hadiahnya kepada yang online kalau yang online menang. Jadi kalau mau ikutan nanti boleh ketik jawabannya di WA. Oke, kita berdoa dulu. Bapa di surga, terima kasih Kau berikan kesempatan supaya kami belajar dan kami bisa menggali berbagai kebenaran dan
dan kami bandingkan dengan semua pengajaran lain. Dengan demikian kami akan tahu mana yang sesuai dengan firman-Mu. Tuhan, biarlah kesempatan ini bisa kami manfaatkan dengan baik. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin.